membaca cerita? Pernah. Oke, Bu Guru bawa buku apa ini? Buku cerita, iya benar sekali. Gambarnya apa? Kelihatan? Iya, gambarnya tikus. Judulnya? Tikus yang benar sekali. Ini judulnya Tikus yang Pemalu. Penerbitnya dari Aneka Ilmu. Oke, siapa yang pernah baca cerita Tikus yang Pemalu? Oh iya, ada sebagian sudah, tapi lebih banyak yang belum. Mau denger nggak ceritanya gimana? Oke, tapi sebelum mendengarkan cerita, Bu Guru mau membuat kesepakatan dulu ya. Oke, kesepakatannya saat Bu Guru bercerita kalian diam. Nanti ada saatnya Bu Guru bertanya, kalian menjawab. Oke? Sepakat? Oke, ini buku warna apa sih? Kuning. Terus tulisannya warna apa? Gambarnya apa? Iya, benar sekali. Siap mendengarkan? Oke. Dikisahkan bahwa pada zaman dulu di suatu lubang pada pematang sawah yang ditanami padi terdapat beberapa keluarga tikus. Mereka beranak pinak sehingga jumlahnya menjadi semakin banyak. Seringkali mereka terganggu dan mengganggu tanaman padi yang ditanam oleh petani. Pada suatu hari, di desa itu dilanda musim kemarau yang panjang. Hujan yang lama sekali tidak turun menyebabkan kekeringan sehingga berakibat kerusakan pada tanaman padi yang terjadi gagal panen. Ada yang tahu gagal panen? Apa sih gagal panen itu? Gak jadi panen atau hasil panennya berkurang. Iya, sedih nggak? Sedih ya? Iya. Lanjut ya. Oke. Hanya tanaman padi yang lebih awal ditanam yang diharapkan dapat memanen gabah. Jumlah panenan itu sangat sedikit, tidak mampu mencukupi kebutuhan warga desa seperti biasanya. Oleh karena itu, kepala desa menghimbau kepada seluruh warganya agar selalu hidup berhemat dan merelakan semua gabahnya dibagi rata untuk semua warga desa. Petani-petani yang memanen padinya sebelum bulan purnama menyetujuinya karena merasa senasib dengan warga lainnya. Ternyata benar bahwa bulan berikutnya di desa itu dilanda kekeringan dan kelaparan. Tampaknya warga mulai kelihatan kurus kering dan memprihatinkan. Gabah yang hanya tinggal sedikit dibagi-bagi setiap hari kepada seluruh warga lainnya. Kepala desa mengumumkan kepada warganya, "Wargaku, dalam kondisi paceklik seperti ini, kita harus menghemat." Memang desa itu tidak menerima bantuan dari desa lain, karena banyak desa di sekitarnya yang juga sama sedang mengalami paceklik. Selama musim paceklik itu, diharapkan kepada seluruh warga desa untuk bersabar dan berpuasa. Sehari semalam hanya makan nasi sekali dan makan ketela sekali. Ada yang tahu ketela? Apa itu? Singkong, iya benar sekali. Siapa yang belum pernah melihat singkong? Iya sering ya, karena singkong juga bisa dijadikan sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Benar sekali. Selain ketela, apalagi sih yang bisa menggantikan nasi? Jagung, benar kata Doni, jagung. Terus apa lagi? Roti, tapi roti lebih mahal dari nasi ya sepertinya. Iya, tahu lihat mantang? Iya, itu juga bisa sebagai pengganti nasi. Nah, kita lanjut ya, siap mendengarkan lagi ya. Melihat kondisi warga desa yang sedang susah, maka bangsa tikus berkumpul dan bermusyawarah. Ketua tikus berkata, "Saudara-saudara, berhubung desa ini sedang dilanda paceklik sehingga warganya kelaparan, maka kita harus turut prihatin. Kita tidak boleh mencuri padi-padi mereka, karena itu akan menambah penderitaan mereka." Sambil berkata keras, ketua tikus itu berkata lagi, "Selama bertahun-tahun kita mengganggu padi mereka, mencuri dari tanaman mereka.
Oleh karena itu, kali ini kita berbalas budi dengan tidak mencuri padi persediaan milik warga. Malu jika kita terus mengganggunya. Setelah mendengar perintah dari sang ketua, maka para tikus mematuhi perintah itu. Mereka berpuasa dan hanya makan biji-bijian, tanaman rumput yang tumbuh di sekitar lubang persembunyiannya. Karena cukup berpuasa, sangat sering berpuasa juga, maka tikus-tikus itu menjadi kurus. Ada seekor tikus yang tidak tahan berpuasa. Dia tergoda melihat setumpukan padi di lumbung. Maka pada saat itu dia membujuk temannya untuk bersama mencuri padi di lumbung warga padi. Si tikus nakal itu menghampiri si tikus cantik dan berkata, "Hei, mengapa kamu berpuasa dan berlapar-lapar? Lihatlah di lumbung itu, banyak padi, mari kita ambil selagi warga itu sedang lelap tertidur." Mendengar bujukan si tikus nakal, maka si tikus manis menjawab, "Aku tidak mau mencuri. Aku malu jika mencuri karena sang ketua telah melarangnya." Lalu si tikus nakal kembali berkata, "Ambil sedikit saja supaya kita kenyang." Nah, belum selesai si tikus nakal berkata, maka si tikus manis menjawab, "Pergilah kau wahai penghasut. Jika kau mencuri padi itu berarti kau tidak punya malu." Nah, jadi tikus nakalnya diusir sama si tikus cantik, ya kan? Karena apa? Karena mengajak untuk mencuri. Mencuri itu perbuatan bagus tidak sih? Tidak ya. Iya. Si tikus nakal rupanya masih tetap ingin mencuri padi karena tergoda melihat tumpukan lumbung. Namun, dengan bijaksana si tikus manis menasihatinya dengan berkata, "Hai tikus nakal, janganlah mencuri padi itu. Ingatlah bahwa sudah bertahun-tahun kita memakan padi hasil tanaman warga desa itu. Maka merekalah yang menanam, merawat dan membiayainya. Namun selama ini kita para tikus telah mencuri hasil panennya. Nah, sekarang para warga sedang dilanda paceklik, maka kasihanilah warga desa itu. Janganlah kau curi padi itu agar dapat dimakan untuk menyambung hidup." Si tikus nakal agak gelisah. Lalu dia berkata, "Tapi aku lapar." Gimana kalau kalian lapar? Mending menahan lapar atau mencuri? Iya, menahan lapar benar. Atau kita makan seadanya apa yang kita punya. Sambil mendekati si tikus nakal, maka si tikus cantik menjawab, "Ingatlah bahwa ketua tikus dan seluruh tikus telah melarang mencuri selama musim paceklik. Untuk itu, malulah kau tikus nakal." Dasar si tikus nakal, sekalipun dinasehati, tetap saja bandel. Dia tetap memanjat dinding lumbung padi dan akan masuk. Namun, ternyata lumbung itu dijaga oleh seekor kucing dan segera mengejarnya. Tikus nakal segera berlari ketakutan. Untunglah saat itu sang ketua tikus datang dan menolongnya. Si tikus nakal menjadi selamat dari terkaman kucing. Takut nggak sih kalau kalian jadi si tikus? Iya, nih tikusnya dikejar sama kucing. Karena apa? Iya, karena mencuri. Melihat kejadian itu, maka sang ketua tikus bertanya kepada si tikus nakal, "Mengapa kau dikejar oleh kucing?" Wajah si tikus nakal pucat pasi. Adapun si tikus cantik yang berada di dekat dengan tempat itu segera menyela percakapan dan menjawab, "Tidak ada apa-apa ketua tikus. Si tikus nakal hanya bercanda dengan si kucing." Mendengar jawaban itu, maka sang ketua tikus segera meninggalkan tempat itu. Si tikus nakal yang merasa berhutang budi pada tikus cantik segera berkata, "Terima kasih wahai tikus cantik. Kamu telah menasihatiku dan menyelamatkan aku. Seandainya aku diketahui oleh sang ketua tikus, pasti aku akan menjadi memalukan." Si tikus cantik kembali menjawab, "Itulah akibatnya. Makhluk yang tidak punya malu pasti suatu saat akan memalukan." Dengan sangat sabar, si tikus cantik berkata, "Untunglah kamu tadi selamat.
Seandainya tertangkap kucing, tentu akan menjadi sangat hina di hadapan seluruh tikus. Jadilah pemalu jika berbuat buruk. Janganlah suka berpesta di atas penderitaan orang lain. Si tikus nakal dan si tikus cantik lalu berpulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si tikus nakal, ayahnya menemui mereka. Si tikus nakal berkata kepada ayah, "Yo, si tikus cantik ini telah menasihatiku agar malu berbuat jahat, termasuk malu untuk mencuri." Nah, siapa yang di sini semuanya malu untuk mencuri? Tunjuk tangan yang malu untuk mencuri. Ada nggak yang suka mencuri? Nggak boleh ya, nanti terjadi kayak tikus, memalukan. Oke. Waduh, kok nggak malu? Berarti suka mencuri dong. Nggak boleh ya, nggak boleh mencuri. Oke, kita lanjut ya. Ini gambar apa sih? Siapa tikusnya? Si tikus nakal atau si ketua tikus? Dan tikus cantik, iya. Sambil memperkenalkan temannya, si tikus nakal kembali berkata, "Mulai sekarang, aku berjanji tidak akan melanggar peraturan sang ketua. Seperti mencuri, aku berjanji untuk malu berbuat salah." Mengetahui bahwa anaknya telah menjadi insaf, maka ayah tikus berkata, "Terima kasih si tikus cantik, kamu memang benar-benar si tikus pemalu dan telah membantu anakku untuk tidak mencuri." Seminggu kemudian, ayah si tikus nakal melaporkan kepada sang ketua tikus bahwa anaknya telah insaf berkat nasihat dari si tikus cantik. Tikus nakal berkata kepada ketua tikus, "Anakku telah insaf karena diajari oleh si tikus cantik ini untuk malu berbuat jahat." Sambil tersenyum, ketua tikus menjawab, "Benar, jadilah tikus yang punya malu ketika akan berbuat jahat. Karena si muka yang tidak punya malu adalah sungguh memalukan yang harus dihindari." Sehari kemudian, ketua tikus memberi hadiah kepada tikus cantik dan memberinya julukan si tikus yang pemalu. Artinya tikus yang malu akan berbuat jahat. Karena padi di dalam lumbung itu selalu aman, tidak dicuri oleh tikus, maka padi itu cukup digunakan warga desa sampai musim penghujan datang. Pada musim itu, warga kembali menanam padi dan berpanen berhasil dengan sangat melimpah. Menurut kalian, para petani senang gak sih kalau panennya melimpah? Kenapa mereka bisa panen melimpah? Karena tidak dicuri. Benar sekali, karena Pak tikusnya tidak mencuri padi milik warga. Oke, Bu Guru mau tanya sama kalian, siapa sih yang pernah mencuri? Oke, malu kan untuk jujur? Tapi apabila seandainya kalian itu secara tidak sadar mencuri, tapi mencuri itu sebenarnya sadar nggak sih kita kalau melakukan mencuri? Sadar dong, kan nggak kondisi pingsan ya, maksudnya bukan kita lupa. Makanya saat kita sadar mau melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus malu. Karena apa? Kalau ketahuan pasti akan terasa malu. Terus kalau nggak ketahuan gimana, Bu? Tetap saja, ketahuan ataupun tidak ketahuan, mencuri adalah perbuatan yang memalu dan tidak terpuji. Oke. Yang terakhir nih untuk kalian semua. Malu untuk berbuat baik adalah suatu perbuatan yang tercela. Sedangkan malu untuk berbuat salah sesuatu perbuatan yang terpuji. Perhatikan. Anak yang malu untuk membaca di depan kelas tentu perbuatan yang tidak baik. Sedangkan anak yang malu terlambat sekolah dan tidak berseragam itu perbuatan yang baik. Kalau malu buat gak seragam, perbuatan baik bukan? Iya loh. Kalau kamu gak pakai seragam yang sama kayak temennya, misalkan hari Senin, malah pakainya pramuka. Karena aku pengennya hari ini pakai pramuka.
Kira-kira malu nggak? Karena tidak mentaati peraturan. Gimana kalau tidak taat peraturan? Perbuatan yang memalukan bukan? Iya, misalnya Alvaros membuang sampah di depan kelas. Itu perbuatan memalukan bukan? Ayo, siapa yang pernah buang sampah di depan kelas? Nah, jujur tuh banyak, hampir semuanya. Sudah ada tempat sampah? Iya, malu ya kalau berbuat yang tidak baik ya? Oke. Apa? Terus? Iya, kalau kotak sampahnya di depan kelas ya buangnya tetap di kotak sampah, jangan di halamannya ya. Oke, sekarang Bu Guru mau bertanya, siapa tikus yang tadi membantu tikus nakal? Tikus cantik yang menasehatinya jangan berbuat untuk mencuri, kasihan warga, itu siapa sih? Tikus cantik dan ketua? Iya. Terus siapa yang melaporkan kepada ketua tikus? Ayah si tikus nakal. Terus pesan apa sih yang bisa kalian dapat dari cerita ini? Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Terus apalagi yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang dari sini. Apa? Sini apa? Sini. Nopal mau menjawab. Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita si tikus nakal? Tikus yang pemalu. Ayo. Ayo, Pal. Coba ceritakan ke teman-teman. Apa sih pesan yang bisa diambil dari cerita tadi? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Harus malu kalau mencuri. Oke, itu saja ya cerita hari ini. Lain waktu kita sambung lagi. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.